sebelum kita mulai pelajaran geografi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Oke, hari ini hadir semua. Ada yang beberapa di sini di agenda yang sudah masuk hanya 2 orang ya, Kansa dan Tra. Ya, mudah-mudahan temannya yang lagi sakit terus sembuh. Berapa hari? Amin. Berapa hari? Berapa kali ini? Kalau yang izin kemana? Jawa. Jawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan geografi. Masih ingat materi minggu yang lalu? Masih. Apaan? Peta. Tentang apa? Peta. Temanya tentang apa? Peta. Jenis-jenis peta. Udah kan ya? Ya. Ada berapa itu? Ya. Apa aja? Peta umum, peta khusus, peta tematik. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari jenis-jenis peta. Ya, itu dilihat dari isinya ada 2. Iya. Peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Nah, hari ini kita masih bicara tentang peta, ya. Oke, coba lihat buku paketnya. Yuk buku apa yuk? Di situ ada Buku. jenis-jenis peta berdasarkan skala. Ada di situ. Sini apa? Sudah dibaca di rumah? Sudah? Belum. Ya. Udah. Tolong kalau yang belum biasa baca usahakan sebelum belajar baca dulu di rumah. Ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan tentang jenis-jenis peta dilihat dari skalanya, ya. Oke, kalau sudah kalian baca di situ udah jelas di situ. Mungkin nanti tinggal Bapak menjelaskan. Tapi sebelumnya agar pembelajaran ini tertib, ya saya berharap kalian untuk ada kesepakatan. Siap nih? Ya. Yang pertama, biar tertib. 1, jangan berisik. Jangan menggunakan HP. Ya, di silent. Kalaupun ada informasi penting, konfirmasi dulu ke Bapak, baru HP-nya dibuka. Berikutnya, kalau mau keluar, izin dulu. Ya, nah, sehingga apa yang nanti akan disampaikan itu bisa lebih maksimal. Ya. Nah, untuk yang PR minggu lalu, ya, ini saya bagikan dulu. Bagikan dulu. Tapi nanti bagi yang memang belum memulai dikumpulkan kembali ya. Ya, Pak. Oke? Baik. Nanti nyata ketinggalan kalau baca. Yuk. Tinggalin buku gue. Udah enggak. Kasihin ke depan. Kalau perlu kasihin ke depan. Ada. Iya, kasih buku. Sekarang juga nggak apa-apa. Tinggal lambat gue duduk bangsat. Jongkok aja lah. Bodoh.
Hasan. Yang ini Pak. Mantap. Oke, yang sudah dibagikan buku tugasnya nanti dikembalikan lagi ke Bapak ya. Ya, Bapak lebih detail periksanya sehingga terjadi nilai tambahan kalian nanti. Oke? Oke. Stabil betul. Stabil betul. Ya, yang nggak masuk biarin. Bukunya nanti Bapak simpan lagi. Oke, kita lihat jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Nah, sebelum kita memulai materi ini, biar nanti pada saat kita bahas jenis-jenis peta ini paham dengan contoh-contohnya, pastikan HP-nya ready semua ya. Ya mungkin nanti dengan sesama teman semeja ya, itu mungkin kita mencari contoh biar lebih cepat diskusinya. Oke, kita mulai. Jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama disebut peta apa? Peta kadaster. Oke. Karena ini ada beberapa macam jenis, tolong fokus konsen ya. Jadi setelah mempelajari ini, biarkan nanti kamu tahu jenis peta dari skala ada berapa macam. Contohnya seperti apa saja. Biasanya petanya seperti apa? Jadi paham, bukan sekedar teori saja. Oke. Yang pertama kita lihat peta kadaster. Apa peta kadaster itu? Ya, ini saya memiliki skala 1:100 sampai Peta yang memiliki skala 1:100 sampai. Perhatikan, ini pembacanya bukan sampai 5.000 ya. Sampai dengan kurang dari 1/5.000. Begitu cara membacanya. Paham? Kalau kalian membacanya sampai dengan 1/5.000, nanti angka 5.000 diulang kembali pada peta yang kedua. Coba lihat di sini. Ada kan? Oke. Nah, coba perhatikan. Kalau peta 1/100 itu artinya apa? Yo, apa arti 1/100? Nah, di peta kalau di lapangan jaraknya ubah yang lebih umum dipakai satuan meter atau kilo. Kalau yang ini, yang di depan ini. Ayo. Artinya apa artinya? Tiap 1 cm di peta sama dengan 100 meter. Kok 100 kilo? Sebenarnya ini kan sama-sama cm, ini cm. Cuman kalau sudah di lapangan, ini otomatis dirubah jangan cm lagi. Dikonversi cm itu menjadi satuan meter atau kilometer. Jadi berapa ini? meter. Jadi 1 cm di peta Sama dengan 100 meter. dengan 100 meter. 1 meter jarak sebenarnya. Ini 1
Kalau yang ini? Oke, 1 cm di peta sama dengan 50 meter di lapangan. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, peta apa yang skalanya seperti ini? Coba buka Bang Google. Buka HP-nya. Silakan, tiap teman semeja. Ayo coba. Bisa. Ayo coba cari. Ayo cari. Ayo coba, peta apa yang skalanya 1 berbanding 100 sampai dengan kurang dari 1 berbanding 5.000. Contohnya peta apa? Peta desa bisa, apa lagi? Peta sertifikat tanah. Ada lagi yang lain? Peta saluran air. Yang lain lagi? Peta misalnya batas-batas wilayah tuh, kayak batas RT, batas desa. Contoh lain yang suka membuat bangunan? Kalau yang biasanya buat bangunan pertama, yang insinyur buat tuh kalau bangun gedung, itu kan ada peta dia buat sket dia lah. Peta arsitektur. Nah itu skalanya seperti ini, ya 1 berbanding 100 sampai kurang dari 1 berbanding 5.000. Contoh petanya. Peta apa namanya? Peta kadaster. Jadi kalau nanti kalian punya rumah ada sertifikatnya, pasti skalanya di antara itu. Dan itu salah satu contoh peta kadaster. Atau nanti kalian menjadi insinyur, arsitektur. Kamu mau mendesain sebuah gedung, kan biasanya insinyur kalau bangun gedung ada kan dinamanya maketnya ya. Maka skala petanya pasti menggunakan skala kadaster. Tidak lebih dari 1 banding 5. Pasti di bawah. Kenapa? Kenapa? Harus skalanya kecil. Agar petanya lebih nampak atau terlihat, ya. Sebab semakin besar angka skala, petanya semakin kecil. Semakin kecil angka skala, petanya semakin besar. Ya, kalau peta semakin besar, berarti objek di peta semakin terlihat. Oke, udah jelas deh? Ya, lanjut. Kedua. Stabil buat nomor. Berapa skalanya? 1 banding 5.000 sampai kurang dari 1 banding 100.000. Nah, perhatikan angka 5.000 yang tadi Bapak bilang. Tolong membacanya jangan salah. Tadi dibacanya gimana pertama? 1 banding 100. 100 kurang lebih sampai kurang lebih bisa itu banding 5.000. Kalau yang ini 1 banding 5.000 sampai kurang dari 1 banding 200.000. Oke, sekarang perhatikan. Andaikan ada soal, sebuah peta berskala 1 berbanding 5.000. Jika dilihat dari jenis peta berdasarkan skalanya, peta tersebut termasuk jenis peta apa? Skala
besar atau petaka dasar? Skala dasar atau skala besar? Kenapa skala besar? Ayo. Kenapa kalau 1/5.000 dikatakan peta berskala besar? Ya, karena yang skala dasar itu perbandingannya maksimal berapa? Maksimal? Ya, 4.999. Ya, itu sebabnya tadi membacanya harus benar. Baru kan? Untung belajar geografi hari ini. Sebab selama ini kalau mengklasifikasikan sesuatu sering salah seperhatikan masyarakat. Ada yang double 2 kategori. Gak boleh masuk 2 kategori. Ya, apa maksudnya? Jadi kalau kita mengkategorikan suatu objek, tidak boleh di dalamnya ada yang masuk 2 kategori atau tidak masuk sama sekali. Harus satu. Dia kategori yang mana? Sama seperti ini. Peta nanti berdasarkan skalanya itu harusnya masuknya satu-satu semua. Tidak boleh ada satu peta masuk 2 kategori. Itu namanya ambivalen. Ya, absurd, tidak jelas. Maka tadi membacanya harus jelas. Ya, oke? Nah, sekarang paham ya? Oke. Coba buka lagi Bang Google. Contoh peta skala besar apa misalnya? Nah, sekarang coba lihat. Coba, Brian ke depan, Brian. Maju. Lihat peta ini skalanya berapa, Brian? Maju cepat. Ayo. Coba tolong tuliskan berapa skala peta ini. Maju. Maju bawah. Gak bosan, gak apa-apa. Ayo. Berapa skala peta ini? Cepetan, maju. Berapa skala peta ini? Mana skalanya? Mana? Itu di kotak. Iya, itu atas. Kiri. Bantu cepetan kamu biar lama. Print, kita break, bantu break. Jangan nanti perhatikan katanya nanti. Terus break. Oke, Brian duduk, Brian dulu. Bagus, Brian. Oke. Coba Brian, apa arti skala ini? Yang lain silakan mikir. Jangan bengong. Ayo mikir. Boleh buka Google kalau bukan belajar, boleh silakan buka. Apa artinya? Apa artinya? Setiap 1 meter. 1 cm di peta sama dengan 800 meter. Setiap 1 cm di peta sama dengan 800 meter di halaman. Setuju? Hah? Oke, dah duduk. Belajar lagi, Brian. Coba.
Paham ya? Kita lanjut sekarang. Yang ketiga, ini dulu deh Bapak nih. Udah paham ya? Oke, 3 peta skala sedang. Berapa skalanya? 1/250.000 sampai Sampai kurang dari banding 500.000. Nah, ini kalau sudah begini, berarti petanya semakin besar. Besar apanya? Besar gambarnya apa luas wilayahnya? Luas wilayahnya. Ya. Jadi semakin luas wilayah, kemungkinan angka skalanya semakin besar. Contohnya peta apa ya? Peta provinsi atau pulau atau bahkan negara. Tentu negara tertentu yang tidak terlalu besar. Misalnya, coba negara apa? Pecahan Indonesia. Singapura. Timur Leste. Timur Leste dulu masuk provinsi apa? Timor Leste dulu nama provinsinya apa waktu masih zaman Indonesia? Timor. Ibu kotanya apa? Dili. Setelah berpisah dia menjadi Timor Leste. Semutan gue. Ibu kotanya tetap Dili. Semutan udah gak bisa Kalau gerak. lihat peta negara ini, saya yakin di antara ini. Bagaimana kalau negara Indonesia? Pasti lebih besar dari ini. Singapura bisa jadi antara skala besar atau skala sedang. Karena Singapura negaranya tidak terlalu luas. Singapura itu dengan bekas Kabupaten Bekasi atau Bekasi Gabung masih luasnya kita. Ya. Singapura itu luasnya kurang lebih 640 km persegi. Bekasi itu hampir 2000 km persegi. Jadi hampir 3 kali Singapura luasnya Bekasi. Oke, coba untuk memastikan lihat dia Google contoh peta berskala sedang. Peta provinsi nggak tahu pulau, ya. Nah, walaupun tadi Bapak bilang bisa contoh peta negara, tapi yang luasnya tidak terlalu besar. Model Singapura, Timor Leste, apa? Vatikan. Mungkin Vatikan pakai skala yang ini atau yang ini. Karena Vatikan luasnya itu hanya kurang lebih 2 km persegi. Ya, Vatikan itu negara di dalam negara. Itu negara istimewa karena di situ sebagai pusat keagamaan. Ya. Oke, udah lanjut. Kita yang belakang tolong jangan ngobrol. Yang baju merah fokus kamu aja. Oke. Fokus. Mana bukunya? Yang keempat apa? Berapa skalanya? Coba. Nah, ini sudah lebih luas. Coba apa arti skala ini? 1 cm sama dengan 5 km. Bisa pakai kilometer? Bisa. 5 km ini di jarak sebenarnya
cm di peta sama dengan atau mewakili 5 km jarak Coba kamu kira-kira kalau 5 km nih dari SMA ini ke sono ke arah asli sampai mana? Atau sana ke utara? 5 km ini dari sini sampai hampir CBL. Kebayang? Dari sini sampai CBL hanya digambarkan sepanjang 1 cm. Kebayang kan? Bagaimana dengan yang ini? Ayo, tadi yang belakang. Yang tadi gak serius nih. Ayo, yang baju merah. Apa arti skala ini? Maju. Yang lain berpikir, silakan. Coba baca dulu. Apa? Baca. 1 banding berapa? 1 banding 1. Artinya apa? Ayo Ros. Apa artinya? Yang lain silakan diskusi sama temannya sendiri. Kamu. Artinya apa? Tiap. Ya. Bagus, tuh bisa teman kamu. Coba ulangi. 1 banding 1 juta artinya apa? 1 juta di lapangan. Tadi bilang temannya. Coba kamu ulang lagi, tolong dengerin. Lihat 1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan. Ulangi, 1 berbanding 1 juta artinya apa? Apa sih? Diam dulu, kamu diam, dengerin nanti kamu saya suruh. Coba, ini kamu ulangi, kamu dengerin. 1 cm di peta sama dengan 10 km jarak sebenarnya. 10 berapa? 10 km. Oke, 1 cm di peta sama dengan 10 km jarak sebenarnya. Coba ulangi. 1 berbanding 1 juta artinya apa? Kok 1 meter di peta? 1 meter di peta. 1. Tadi Bapak bilang segini nih. Satunya apa sih ini? Buku. Senti. 1 cm di sama dengan 10 kilo apa? Kilo apa? 10 kilometer jarak sebenarnya. Coba ulangi, apa arti skala 1 banding 1 juta? 1 cm di peta sama 10 kilo. Oke, coba 10 kilometer kalau dari sini ke arah Bekasi sampai mana? Semarekon. Nih, Hampir sampai stasiun. Kebayang di peta digambarkan hanya 1 cm. Itulah hebatnya skala. Ya, jadi dunia yang segini lebar atau luas dapat diperciut menjadi hanya beberapa senti. Gambarnya kecil, yang besar apanya? Gambarnya kecil, yang besar apanya? Besar apa ya? Besar petanya Pak. Petanya. Yang besar apanya? Peta. Angka skalanya. Itu maksudnya Pak. Itu ya Pak. Perhatikan. Ini tolong ada sebuah kesimpulan. Semakin besar angka skala, petanya semakin kecil. Semakin besar peta, angka skala semakin besar.
Bingung sekali, Pak. Coba ulangi. Semakin besar angka skala, gambar petanya semakin kecil. Oke? Oke. Semakin kecil angka skala, gambar petanya semakin besar. Tuh. Paham nggak? Nah, makanya kalau memulai penyebutan skala, artinya itu jangan bilangan meter. Apa? Sentimeter. Kalau belakangnya sekian meter di lapangan boleh, sekian kilometer di lapangan boleh, tergantung keluasan jauh, tergantung jarak jauhnya. Semakin jauh ya semakin kilometer, semakin dikit bisa jadi meter. Paham ya? Oke. Contohnya peta apa ini? Apa? Peta negara atau peta pulau ada ini. Kalau negara Indonesia apakah skalanya di antara ini? Ya. Bisa lebih. Karena negara kita sangat ya. Kalau negara yang besar untuk digambarkan menjadi kecil, ininya harus lebih besar. Oke, yang kelima. Yang kelima? Apa? Nah, fisik. Apa arti skala geografis? Yaitu peta ya. Skalanya berapa? 1:1 juta atau lebih. Jauh. Tadi kan ini bacanya apa ya? Sampai kurang dari. Kalau ini? 1/1 juta atau lebih. Jadi kalau ada peta berskala 1/1 juta, itu masuk jenis peta apa? Peta skala geografi. Itu yang sering dipakai dalam belajar geografi. Ya. Oke? Nah, sekarang tiap meja kelompok semeja. Oke? Tiap kelompok semeja. Ya, kurang-kurang. Oke. Tugas. Coba siapin Google-nya. Google-nya, oke? Nah, tugas kalian ini terkait dengan jenis peta berdasarkan isinya dan skalanya. Tiap kalian nanti tolong cari masing-masing kelompok berbentuk satu jenis peta tematik dengan skala di antara ini. Oke? Paham maksudnya? Bisa kamu nemuin? Oh, berarti ini petanya peta tematik tentang berdasarkan skala, peta tersebut masuk kategori peta skala apa? Paham ya? Paham. Ya. Berdasarkan skala yang ada pada peta tersebut, maka dilihat dari skalanya peta ini masuk jenis peta apa. Dilihat dari isinya masuk jenis peta apa gitu ya. Oke? Oke, jadi ada dua pertanyaan. Udah terus. Cari salah satu peta perhatikan isi peta tersebut apakah termasuk peta tematik atau peta umum.
dan skalanya, dan dilihat dari skalanya termasuk jenis peta apa. Oke, di antara ini ya. Dah, selamat berselancar. Silakan berdua dengan teman kelompoknya ya. Oke. Pak, ini soalnya tadi apa Pak? Print, bacakan soalnya print. Menentukan isi peta tematik atau umum dan dilihat dari skala jenisnya peta apa. Oke, paham tugasnya? Kalau belum paham bisa ditanyakan sebelum tugasnya dikerjakan. Ya udah, selamat mengerjakan. Nanti boleh ke depan tunjukkan ke saya, dibacakan hasilnya dengan temannya berdua. Sama tempe. Ayo, paham udah? Gak perlu lama-lama, masing-masing 10 menit udah dapat. Udah sampai 10 menit kok. Ini soalnya gue tahu tahu. Silakan yang sudah dapat nanti maju ke depan. Masing-masing kelompok tidak boleh sama, usahakan petanya variasi ya. Biar wawasan kalian lebih luas. Aku kan variasinya. Ayo buka apa namanya? Ini tuh bapaknya di depan nih kalau mana? Lagi cari soal. Peta bebas ya. Boleh wilayah di Indonesia atau wilayah lain di muka bumi yang lain. Yang penting tadi sesuai pertanyaan. Oke? Ya pokoknya ada yang bisa. Oke? Mana yang udah? Boleh ke depan. Nanti tolong ditulis di buku. Jadi berdua tulis satu bukunya satu. Peta apa? Ya, skalanya masuk sebelah kanan. Terserah, bebas. Yang penting ada peta. Kamu lihat di Google itu. Belakang jangan bercanda.
nanti hasil laporannya saya nilai dan yang lain kumpulkan. Yang lain kalau punya habis dikumpulkan saja. Muncul dulu. Satu kan ya? Main skala aja ya. Ayo, ini sudah dapat. Maju ke depan. Nanti saya tulis namanya di sini yang sudah maju dan benar. Brain. Ayo, ini selesai, dong. Biasakan itu. Ya, duduknya yang benar, nanti kursinya rusak. Bapak, satu buku satu. Satu buku satu. Ayo segera, satu meja, satu laporan, berdua. Makanya disusah dengan temannya. Ya, sudah. Iya. Makanya nanti fotonya saya lihat di depan, bacakan ya. Oke. Nah, itu beberapa contoh. Boleh perwakilan tiap barisan satu-satu yang duluan. Nanti ada 4 yang maju. Apa ya? Belum ngerti. Udah. Pak, Pak. Tadi Umi nelpon. Ayo yang sudah boleh maju ke depan. Silakan. Ya, ini sama jalan nih. Ini sama jalan. Lihat. Yang mana katanya? Di sini kelihatan nih. Jangan. Oke, dengerin. Boleh. Walaupun kecil ya. Silakan. Dia sama siapa ngomongnya? Dia sama dia. Rida Praksara. Sama? Jamuan. Silakan, Brin. Kita salah satu kotak perhatikan itu.
Oke. Sepakat temannya hasilnya bagus, benar? Ya, berikan aplaus. Dia sudah paham ya. Oke. Ya, jadi bagus tuh. Pertanyaan tematik tentang apa? Kepadatan penduduk. Skalanya berapa? 1/700.000. Berarti kalau dilihat di sini masuk mana dia? Peta skala kecil. Oke, sudah paham. Silakan duduk. Ya, berikan aplaus ya buat kita. Oke, silakan sekarang yang cowok belah sini. Cowok yang sudah selesai. Ayo laki-laki. Ada yang mau maju silakan. Silakan, nggak apa-apa kalau ada buku lagi. Mana yang cowok? Cowok yang tempat lain. Kalau cowok belum selesai, silakan cewek nggak apa-apa. Dari barisan mana nih? Ayo cepat. Ayo, cepat, jangan sampai ada waktu jeda terlalu lama. Mudah kan? Ya. Nggak sulit belajar mudah itu. Mana ini? Belum banget yang lain kan? Belum selesai. Ayo, siapa yang mau maju lagi? Mana? Barisan yang paling timur ini, Jawa. Silakan, udah. Selesai, bawa sini gambarnya. Saya lihat dulu yang ada di HP. Ayo yang belum segera. Nanti kalau ulangan boleh jadi Bapak hanya ambilkan satu peta, sekian banyak pertanyaan. Di depan, mana? Ayo. Berapa menit lagi waktu saya? 10. Mulai jam berapa dah? Jam 5. Oke, pengerjaan 10 menit lagi saya akan sudah selesai. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Tadi pilih hasilnya mana? Kumpulkan di sini. Belum. Nanti aku aja emang bener. Ayo, beberapa menit lagi saya sudah selesai dikumpulkan bukunya. Ayo, mana yang kelompok berikutnya? Yang udah silakan yang depan maju, udah. Mana sini bacakan. Yang lain dengarkan.
Oke, stop. Coba. Beresin. Tadi kata temannya peta Cirebon itu masuk peta tematik. Isinya tentang apa coba? Kalau isinya hanya kecamatan-kecamatan seperti ini, itu namanya peta apa? Peta umum. Ya. Makanya tadi lihat isinya apa itu? Tentang apa isinya? Tentang apa? Lihat. Skala administrasi. Oke, tolong koreksi. Ya, dikoreksi nanti ya. Nah, jadi kalau peta administrasi kabupaten nanti isinya dalamnya apa? Kecamatan. Dalam kecamatan ada apa? Ada deh. Sama seperti ini. Ini pun peta administrasi sebenarnya. Cuman di judulnya nggak ditulis peta administrasi Kabupaten Bekasi. Jadi perhatikan. Peta yang isinya hanya tentang wilayah-wilayah, terus di dalamnya ada jalan, ada sungai, itu bukan peta tematik, tapi peta umum, ya, oke? Oke? Nah, makanya kembali ke teori awal catatan kalian. Nanti kalau komplain boleh nanti diskusi lagi sama Bapak, oke? Ya, nah, waktu saya sudah hampir habis. Yang belum, kumpulkan. Siap, kumpulkan? Oke? Atau gimana nih? Kalau harus minggu depan terlalu lama. Berarti yang belum, tolong hari Senin dikumpulkan. Saya menilai yang sudah masuk tadi berapa orang tuh? Dua. Kelompok Berita sama? Serli sama siapa? Siapa Zat? Serli sama? Lah. Oke. Nah, Bapak harap apa yang sudah disampaikan ini belum paham ya? Nah, jadi tadi sudah paham? Jadi peta kalau dilihat dari skalanya ada berapa? 5. Pertama? 2. 3. Bapak harap kalian bukan hanya paham tentang besar kecilnya skala, tapi juga contoh petanya seperti tugas tadi. Dan untuk minggu depan kita masih bicara tentang peta, tapi temanya bagaimana cara menuliskan skala peta. Tolong kalau di buku paket kalian belum lengkap, cari di sumber yang lain ya, sehingga pada saat nanti kita ketemu kalian sudah punya referensi. Saya harapkan akan lebih cepat nanti pembelajarannya paham ya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, dari teman apa? Yang sudah selesai belum maju boleh langsung kumpulkan, tulis nama anggotanya. Boleh, nggak apa-apa, tulis nomor. Dan yang tugas kemarin belum sempat kumpulkan, kumpulkan juga sekarang. Oke? Ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ya. Dan Bapak tidak bosan-bosan agar kalian banyak membaca, banyak belajar di rumah. Kurangi manfaatin gadget, main HP.
diserap dengan baik. Jangan butuh waktu lama. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan sekian untuk hari ini. Dan tadi untuk minggu depan tolong pelajari materi tentang cara penulisan skala bentuk. Ya. Ya, terima kasih. Sekian.